Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotna Marito Siregar, NIM 0104201061, jurusan Manajemen Dakwah kelas MDA. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bersilaturahmi, etika bertetangga, hadis tentang poas, etika berpolitik, dan larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertama yaitu etika bersilaturahmi. Anjuran silaturahmi pada lingkungan sekitar mungkin tidak lagi asing di kalangan muslim, di mana perintah untuk bersilaturahmi tercantum dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Asy'ari, yang mana hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, ta'budullaha la tusriku bihi syai'an wa tuqimus sholata wa yutu zakat wa tathilur rahima jartan, yang artinya, beribadalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna dan janganlah syirik, dan tunaikanlah zakat, dan jadilah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Tujuan dari diperintahkannya menjalankan silaturahmi adalah berkaitan dengan keharusan bagi setiap manusia untuk menjaga hubungan persaudaraan. Nah, manusia diharapkan bisa saling menjaga, menyayangi, menghormati, dan saling menyelamatkan. Terlebih di era kemajuan teknologi saat ini, silaturahmi menjadi salah satu hal yang penting dilakukan. Selanjutnya yaitu etika bertetangga. Dasar dan anjuran untuk memuliakan tetangga dalam Islam telah disampaikan oleh Rasulullah SAW pada hadis ke-15 dalam kitab Arba'in Nawawi yang berlafazkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah SAW qala man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqulu khaira aw liyasmut wa man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim jaran wa man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakrim doigon, di mana kata memuliakan dalam hal ini didefinisikan sebagai menghormati. Termasuk dalam adab menghormati adalah menghargai dan memperlakukan sama semua tetangga. Misalnya, dengan tidak memandang rendah pekerjaan dan status sosial mereka. Contohnya, dengan bersikap dan berbicara dengan sopan, tidak merendahkan tetangga, tidak menyinggung nominal gaji, pendapatan, dan sebagainya. Nah, ketika bergaul dengan tetangga lain, contoh praktik lain dalam memuliakan tetangga, misalnya tidak sembarangan menggunakan lahan atau halaman rumah tetangga untuk keperluan pribadi tanpa izin. Lahan tersebut meski tidak terpakai, tetaplah hak milik tetangga yang mesti kita hormati. Selanjutnya, hadis tentang poat, yang merupakan manajemen dalam makna pengelolaan organisasi yang dipahami dalam arti menyeluruh, yang meliputi berbagai dimensi, mulai dari planning, organizing, actuating, controlling, dan pemanfaatan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana hadis An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bing mangkabat qala kun fid dunya ka'annaka gorban au abirun sabilu. Kana bena Umar radhiyallahu anhuma yaqulu iza amsaiti fala tantazirus sabaha wa ija asbahatu fala tantazirul masaha wa qad min sihotika lima ragodan wa min hayatika limantika, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memegang pundakku. Lalu beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan perantau atau orang asing, atau orang yang sedang menempuh perjalanan.
Ibnu Umar berkata, "Jika engkau di waktu sore, maka jangan menunggu sampai waktu pagi. Dan sebaliknya, jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sampai di waktu sore. Dan gunakanlah sehatmu untuk sakitmu, dan gunakan hidupmu untuk matimu." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu hadis tentang etika politik, di mana Islam memandang penting etika dalam berpolitik. Etika politik Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara, di mana setiap individu dituntun untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Nah, adapun mengenai aplikasi nilai-nilai etika tersebut merujuk kepada pola kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tantangan politik kenegaraan, tapi yang penting adalah standar, baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi kalau politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan, yang artinya, barang siapa yang mentaati aku, sungguh ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang durhaka padaku, sungguh ia telah mendurhakai Allah. Dan barang siapa yang taat pada pemimpin, sungguh ia telah taat padaku. Dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin, sungguh ia telah durhaka padaku. Hadis riwayat Muslim nomor 1835. Selanjutnya, hadis tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Sedangkan kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, ataupun negara. Yang ketiga yaitu nepotisme, di mana setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kronologinya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Korupsi, kolusi, dan nepotisme ini merupakan tiga hal yang sangat dikecam oleh agama apapun, termasuk agama Islam. Ketiga perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindakan negatif yang buruk, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Karena saking buruknya korupsi, kolusi, dan nepotisme ini, Rasulullah melarangnya dengan sangat keras. Sebagaimana hadis Mushab ibnu Hanbal berkata, "Haddatsanal Aswadu binu Amiril hadasana Abu Bakri Bakni binu Ayyasin an Laythi an Abi Huzanin an Abi Jur'atan an Saubana qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasiya wal mursani war-ra'itha yandillazi yamsi bainahuma," yang artinya, telah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin Amir, telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Ayyas dari Laits, dari Abu Al-Khattab, dari Abu Ju'al, dari Syaubun, dan mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantaraannya. Mungkin cukup sampai di sini hadis yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.